Assalamualaikum, halo Tribunars, apa kabar? Balik lagi di Lipstick Ulas Tips Cantik. Nah Tribunars, Lipstick hari ini saya sudah bersama dengan Dokter Amelika, owner dari Amora Skin Clinic. Halo dok. Halo dokter. Halo, halo. Halo, Din. Iya, apa Ya, kabar? halo, apa kabar, Din? Baik. Dokter sehat? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah sehat. Kamu sehat? Sehat dok. Iya, lagi di klinik ya dok ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat ya. Hah? Masih kecil ya dok ya? Ini kedengaran dok? Iya, sebentar. Nah, kayak gini kedengaran dok? Halo dok? Dia nggak dengar suara saya. Halo dokter? Ini kedengaran suaranya dok? Ya, ya, ya. Heeh, Kita dengar-dengar jelas-jelas. Suara kamu jelas kok. iya. Ya, oke, dokter. Cuma nggak tahu Hari. nih sinyalnya. Hah? Mm-mm, Nggak, iya. gambarnya jadi kayak putus-putus. Oh, gambarnya putus-putus ya, sinyal mungkin dok. Iya. Nah dok, dokter lagi di mana Mungkin. nih dok? Klinik ya dok ya? Lagi di klinik biasa. Pakai. Mm-mm. Iya. Nah, Dok, hari ini Dok, kita akan membahas soal tren itu yang menurut saya cukup unik ya Dok ya. Karena kan biasanya kan Dok kalau cewek itu Ya. kan biasanya kan berlomba-lomba untuk menggunakan skincare supaya kulitnya itu sehat, cantik. Nah, ternyata ini ada tren. Sebenarnya tren ini udah lama, udah dari akhir tahun 2020, tapi sampai sekarang ini masih itu namanya tren puasa skincare. Artinya dia tidak menggunakan skincare sama sekali. Oh, Unik ya dok oke. ya. Berbanding terbalik gitu loh jadinya Ya, trennya. unik ini. Mm-mm. Nah, ini Ya. gimana ini dok? Menurut dokter soal tren puasa skincare ini dok? Oke, jadi skin testing atau puasa skincare itu tren baru di mana kita itu memberhentikan sejumlah pemakaian skincare dalam jangka waktu tertentu untuk mengembalikan fungsi keseimbangan kulit secara alami, begitu Din. Mm-mm. Konsepnya kan seperti itu gitu ya. Jadi Mm-mm. sebenarnya skin testing ini belum ada penelitian secara ilmiah untuk mengatakan bahwa skin testing ini baik atau skin testing ini benar atau skin testing ini sehat. Jadi skin testing ini hanya dilakukan berdasarkan pengalaman subjektif, artinya pengalaman orang saja. Jadi secara ilmiah atau secara penelitian itu belum dibuktikan Din, skin testing ini. Jadi hanya sebagai tren lah gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pelajari skin testing ini sebuah tren di mana pelakunya ini menganggap bahwa pada saat kita memberhentikan sejumlah skincare, fungsi alami dari kulit ini akan apa ya? Artinya tuh akan rilis, artinya akan bekerja dengan baik begitu. Jadi kan sebenarnya pemakaian skincare itu dianggap melatih kulit atau memaksa kulit atau merangsang kulit melakukan tujuan sesuai dengan tujuan dari produk yang digunakan. Paham ya Din ya? Mm-mm. Jadi sebenarnya para pelaku testing skincare ini beranggapan bahwa pada saat kita menggunakan skincare, kulit kita ini dipaksa. Kulit kita Mm-mm. ini dipaksa, kulit kita ini diperintah untuk tujuan dari produk yang kita gunakan. Mm-mm. Nah, contohnya saya kasih contoh misalnya produk moisturizer. Jadi produk moisturizer itu kan fungsinya adalah untuk melembabkan kulit. Nah, pada saat kita menggunakan moisturizer, nah kulit ini akan diperintah, akan diberi sinyal untuk mengurangi produksi dari sebum yang ada di kulit. Mm-mm. Gitu loh. Atau misalnya contohnya penggunaan bahan-bahan skincare yang isinya adalah eksfoliasi, penggunaan AHA, alpha hidroxy acid atau beta hidroxy acid. Si kulit ini dia akan diberikan sinyal untuk apa ya, diperintah untuk merangsang atau untuk mengganti sel-sel kulit yang sudah mati menjadi sel kulit baru.
Jadi untuk merangsang pembentukan kolagenisasi baru. Jadi para pelaku fasting skincare beranggapan seperti itu, Din. Jadi beranggapan bahwa pemakaian skincare itu memaksa kulit untuk melakukan pekerjaan yang berdasarkan tujuan dari produk skincare itu tersendiri. Gitu. Padahal konsepnya tidak seperti itu, Din. Gitu loh. Jadi sebenarnya fasting skincare ini manfaatnya itu sebenarnya hanya untuk mengurangi efek iritasi dari penggunaan skincare yang secara berlebihan. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi sebenarnya fasting skincare ini nggak ada manfaat apapun, Din. Gitu loh. Sebenarnya tidak ada manfaat apapun. Jadi dia hanya puasa skincare untuk mengembalikan supaya si kulit ini bekerja secara alami. Tapi sebenarnya konsepnya fasting skincare ini nggak bisa dilakukan oleh semua orang, gitu. Iya. Nah ini. Jadi paham nggak? Atau Paham. ada kata-kata yang kurang dipahami gitu? Iya. Nah, gini dok. Halo? Ya. Tadi kan dokter kan bilang ini skin fasting ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, ini yang mau saya tanya dok, itu dalam dalam kondisi kulit yang gimana dok, yang dia bisa melakukan skin fasting ini dok? Oke, jadi skin fasting ini nggak bisa dilakukan oleh semua orang dan tidak bisa dilakukan oleh semua kondisi kulit. Misalkan nih, saya kasih contoh yang simple. Orang lahir dengan kulit kering, jadi kulit keringnya memang secara genetik, secara keturunan memang udah dari sananya kering gitu, Din. Ditambah lagi dia kerja di ruangan AC, setiap hari AC, kulitnya tambah kering. Terus dia melakukan skin testing, nggak benar dong. Sebenarnya yang kalau misalnya dia melakukan skin testing, manfaat dari skin testing dia nggak dapat karena memang dari lahir ya dia udah punya kulit kering. Paham ya, Din? Nah, si orang ini ternyata memang harus membutuhkan moisturizer, kelembapan, supaya untuk melembabkan kulit dia yang kering dari lahir. Jadi gitu loh. Jadi moisturizer itu fungsinya adalah memberikan nutrisi kepada kulit dia supaya kulit dia lebih sehat. Tapi kalau misalnya orang ini melakukan skin testing, itu oke, nggak apa-apa, tapi nggak punya manfaat apapun. Paham ya sampai sini? Iya. Gitu loh. Kalau kondisi atau kulit, misalnya kondisi kulit gimana? kalau kondisi kulit yang gimana lagi dok yang nggak boleh skin fasting ini dok? Oke. Untuk kondisi kulit yang boleh melakukan skin fasting itu adalah kondisi kulit yang normal cenderung ke kering atau kering ke normal, dia punya keluhan apapun, itu yang boleh melakukan skin fasting. Gitu loh. Iya. Kalau tadi kan dokter bilang kalau yang kondisi kulit kering itu nggak boleh. Kalau yang berminyak itu dia bisa nggak dok? Gimana suaranya putus? Tadi kan dokter kan dokter kan bilang tadi kulit kering. Ya. Halo dok. Aduh sinyalnya agak. Ya halo. Ini kedengeran dok suaranya? Kedengeran. Ya oke. Tadi kan dokter kan bilang yang nggak boleh itu untuk yang kulitnya kering. Nah, resikonya apa dok yang bisa dihadapin oleh si pemilik kulit kering ini kalau dia nekat melakukan skin fasting dok? Oke. Resiko yang terjadi apabila melakukan skin testing tidak sesuai dengan kondisi kulit, maksudnya begitu ya, Din? Iya, Iya. Oke. Jadi resikonya itu bisa, jadi gini, resiko melakukan skin testing setiap orang itu akan berbeda. Misalnya, contoh kasus orang dengan kulit normal, dia tidak punya keluhan apapun, jadi kulitnya it's okay. Baik menggunakan skincare atau tidak menggunakan skincare masih oke, tetap bagus mukanya, kelembapannya bagus dan sebagainya bagus. Dia melakukan skin testing, otomatis tidak akan ada masalah apapun dan tidak ada resiko dan tidak ada efek samping yang ditimbulkan, Din. Tapi kalau misalnya ada satu kasus, orang ini punya keluhan berjerawat, kulit dia berminyak, pori-porinya gede, terus melakukan skin testing, gitu loh.
Padahal dia menggunakan skincare, sejumlah skincare yang bertujuan untuk mengurangi produksi sebum, untuk mengurangi produksi minyak dia, untuk ngecilin pori-pori dia, untuk membunuh bakteri penyebab jerawat. Pada saat dia melakukan skin testing atau putus itu skincare, nambah hancur mukanya. Begitu, Din. Iya. Halo? Nambah banyak ya jerawatnya, Dok ya. Halo? Heeh. Dengar suara saya, Din? Heeh. Ini Putus kayaknya sinyalnya jelek deh. iya, ini masih putus-putus, Dok. Udah enggak. Heeh. Iya. Nah, kalau pemilik kulit kering ya, Dok ya. Pemilik kulit kering, dia nekat melakukan skin fasting. Itu yang terjadi dengan kulitnya apa itu, Dok? Apakah kulitnya nambah kering atau gimana, Dok? Oke, kalau misalnya dia pada dasarnya prinsipnya memang sudah punya kulit kering dari lahir, terus dia melakukan skin testing, itu oke, nggak apa-apa. Nggak akan ada resiko apapun di kulitnya. Kulitnya akan tetap kering aja gitu loh. Kecuali kulit yang kering tadi bisa berubah apabila dipengaruhi oleh perubahan pola hidup, perubahan diet. Itu loh, Din. Misalnya nih, orang yang tadi kulitnya kering, terus dia mau melakukan skin testing. Ya udah, kulitnya akan tetap kering, nggak akan berubah gitu loh. Kulitnya akan tetap kering, tapi kulit kering ini bisa jadi lembab dengan cara apa? Perubahan pola hidup, perubahan diet. Misalnya dengan cara banyak makan sayur, minum air putih yang banyak konsumsi buah, serat, gitu. Itu bisa berubah. Kulitnya yang tadinya kering bisa jadi lebih lembab dengan bantuan perubahan pola hidup. Tapi kalau dia hanya skin testing doang, tanpa melakukan perubahan hidup, ya nonsense, useless, nggak ada hasil, gitu, nggak ada manfaat dari skin testing itu sendiri. Iya. Nah, Dok, kalau dia mau melakukan skin fasting, itu dia bisa melakukannya begitu saja atau ada proses yang harus dia lakukan, Dok? Oke, ada proses yang harus dilakukan, Din. Ya, kalau misalnya sebelumnya dia menggunakan sejumlah skincare, dia harus mengurangi penggunaan skincare itu secara bertahap, Din. Nggak boleh sekaligus. Dikhawatirkan kalau misalnya di dalam skincare yang dia pakai sebelumnya ada golongan obat atau ada golongan antibiotik atau ada golongan steroid yang dimana notabene golongan obat itu tidak bisa diberhentikan secara mendadak, harus bertahap. Jadi memang harus dilakukan secara bertahap. Caranya begini. Di minggu pertama kalau dia misalnya memakai krim atau krim malam, mulai pakai krim malamnya pelan-pelan 1:1 dengan perbandingan 1:1. Misalnya nih, malam ini pakai krim malam, besok malam nggak boleh pakai krim malam atau nggak usah pakai krim malam. Besoknya lagi pakai krim malam, besoknya lagi nggak usah pakai krim malam. Gitu. Atau kalau misalnya, Dok, gimana Dok kalau saya punya serum di rumah? Saya punya serum di rumah, serumnya juga dibarentin. Misalnya pakai serum dulu, baru krim malam, besok nggak usah pakai krim apapun. Besoknya lagi pakai serum plus krim malam, besoknya nggak usah pakai krim apapun. Nah, itu minggu pertama. Di minggu kedua, dikurangi lagi jaraknya di 1:2 perbandingannya. Jadi, 1 hari menggunakan krim malam plus serum, 2 harinya berhenti menggunakan krim. Jadi misalnya hari Senin pakai krim malam sama serumnya, Selasa, Rabu nggak usah pakai krim apapun. Itu di minggu kedua. Minggu ketiga 1:3. Sampai seterusnya dan hanya menyisakan skincare utama. Jadi gini, Din. Testing skin atau puasa skincare itu nggak boleh semuanya dilepas, nggak boleh semuanya kita berhenti. Jadi ada komponen skincare yang fungsinya adalah memberikan nutrisi, tapi ada juga komponen skincare yang memang wajib dipakai untuk perlindungan, jadi bukan untuk merawat, paham ya? Ada, jadi kita harus bedakan.
Karena skincare yang fungsinya untuk merawat, tapi ada juga fungsinya skincare yang untuk melindungi. Itu udah basic gitu loh, skincare basic. Nah, yang harus disisahkan adalah ada 3 yang harus disisahkan, Din. Sunscreen, facial wash, sama moisturizer. Kalau memang dia sebelumnya pakai moisturizer. Tapi kalau misalnya sebelumnya dia tidak pakai moisturizer, hanya menggunakan sunscreen dan sabun, sisakan 2 komponen ini. Jadi 2 komponen ini yaitu sabun dan si sunscreen. Kenapa sabun dan sunscreen harus disisahkan? Karena pertama, sunscreen ini fungsinya adalah untuk melindungi kulit kita dari efek buruk sinar matahari, Din. Yang kita tahu dari apa ya, podcast kita sebelumnya, Din, kita kan membahas bahwa sinar matahari adalah penyebab utama terjadinya aging nomor 1. Apalagi sinar matahari itu bisa menyebabkan kulit kita tua, kita timbulnya flek, kulit kita kusam, dan sabun ini fungsinya adalah untuk membersihkan semua residu muka kita dari make up, dari debu, kotoran, dan lain sebagainya. Begitu. Halo? Iya. Oke, Dok. Nah, halo, Dok? Halo? Ya, kedengaran, Dok, suaranya, Dok? Jelas nggak, Din, suara saya, Din? Jelas, Kak, jelas. Gambarnya memang agak macet, Dok, tapi nggak apa-apa, yang penting suaranya kedengaran. Ya. Oke, ini kedengaran, Dok, ya? Kedengaran nggak? Tadi saya jelas. Iya, kedengaran kok, kedengaran ya? semua. Iya. Saya kedengaran sama benar, Din. Kedengaran kok, masih kedengaran. Masih aman. Ya, nah ini, Dok. Kalau dia sudah melakukan skin fasting ya, Dok, ya. Itu dokter sendiri menganjurkan itu berapa lama sih kita itu bisa melakukan skin fasting, Dok? Ada jangka waktunya nggak, Dok? Kan apa boleh seterusnya gitu? Oke, skin fasting itu boleh dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Karena kulit kita itu beregenerasi secara alami selama 28 hari. Jadi sebenarnya walaupun kita tidak skin fasting ya, kulit kita itu sudah beregenerasi secara alami selama 28 hari gitu loh. Jadi yang boleh-boleh saja kita melakukan skin fasting selama 1 bulan. Gitu. Kita lihat nih perubahannya selama skin fasting, ada perubahannya. Apakah perubahannya menjadi lebih baik atau perubahannya menjadi lebih buruk gitu loh. Kalau misalnya perubahannya menjadi lebih buruk, gunakanlah skincare yang kalian gunakan. Karena pada prinsipnya skincare itu fungsinya adalah untuk memberikan nutrisi kepada kulit kita. Kulit kita itu sel yang hidup, jadi kulit kita itu bukan sel mati ya. Jadi kulit kita ini sel hidup, Din. Dia akan beregenerasi terus setiap bulannya. Nah, terkadang proses regenerasi kulit itu terganggu dengan faktor-faktor yang ada di lingkungan, faktor radikal bebas, faktor matahari, pola hidup, diet yang kita kerjakan gitu loh. Begitu. Jadi 1 bulan boleh. Sambil diobservasi apakah ada manfaatnya atau tidak. Begitu. Iya. Jadi skin fasting ini nggak boleh, Dok, ya, dilakukan dalam jangka waktu panjang, itu nggak boleh ya? Iya, Din. Jadi gini, logikanya di dunia ini siapa yang mau tua? Sekarang saya tanya. Kalau saya pribadi, saya nggak mau tua. Saya pribadi, saya mau selalu awet muda gitu. Mau kelihatan bersih, mau kelihatan kinclong, mau kelihatan seger. Dengan cara apa? Ya udah perawatan gitu loh. Perawatan itu pilihan, perawatan itu kebutuhan. Gitu loh. Ibaratnya kayak kamu beli mobil kamu mau kelihatan bersih terus, mobil kamu mau tanpa lecet, tanpa goresan, ya udah kamu rawat dengan cara apa? Dimandiin setiap berapa bulan sekali atau setiap sebulan sekali, ganti olinya, dipoles, begitu juga muka. Begitu. Jadi sebenarnya sih menurut saya perawatan atau skincare itu adalah kebutuhan, bukan paksaan. Gitu. Jadi itu pilihan. Kalau kalian mau pilih awet muda, jalurnya ayo gunakan skincare. Nah, tapi kalau kalian mau melakukan skin fasting atau puasa skincare, itu oke, boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang.
Karena skincare dan karena puasa skincare itu pada prinsipnya kan adalah mengembalikan keadaan atau fungsi normal alami dari kulit supaya si kulit ini dapat beregenerasi secara alami gitu loh tanpa bantuan skincare, kan tujuannya seperti itu Din. Gitu. Iya. Nah, Dok, selama melakukan skin fasting, Dok, itu apa yang harus dilakukan, Dok? Apa makanan harus tetap dijaga, harus tetap minum air putih banyak, atau harus apa gitu, Dok? Yes, itu pasti Din. Makanan harus tetap dijaga. Sama perbanyak makan sayur, makan buah-buahan, perbanyak minum air putih, olahraga teratur. Karena terkadang yang tadi saya bilangin, kulit kita ini nggak bisa beregenerasi secara alami karena banyak faktor X gitu loh. Contoh kecil nih, saya kasih tahu. Misalnya ada seseorang yang melakukan skin fasting, tapi lingkungan dia tidak kondusif untuk melakukan skin fasting itu sendiri. Artinya misalnya gini, dia berada di lingkungan perokok aktif, Din. Misalnya dia satu keluarga, itu bapaknya, suaminya, anaknya ngerokok semua misalnya. Perokok aktif, terus dia memang punya kulitnya kering, terus dia setiap harinya di AC, masuk mobil AC, masuk ke kantor AC, pulang ke rumah di kamar AC, nggak ada paparan matahari sama sekali. Terus diet dia jelek gitu loh. Artinya diet dia jelek, olahraga enggak, ya wes sudah hancur mukanya. Gitu loh. Ya wes sampai tua, sampai karuan. Ya udah, skin fasting itu adalah pilihan, tidak ada yang membenarkan skin fasting itu benar atau tidak ada yang menyalahkan skin fasting itu salah. Semua itu pilihan dan itu hanya berdasarkan pengalaman orang saja, Din. Tidak ada bukti ilmiah yang mengatakan skin fasting itu dianjurkan. Jadi berdasarkan pengalaman seseorang atau subjektif gitu ya. Jadi balik lagi pada saat kamu melakukan skin fasting, kamu harus observasi keadaan kulit kamu sendiri. Pada saat kulit kamu tetap oke, oh jadi tetap lembab muka saya, tetap awet muda, it's okay, jalanin terus skin fasting. Tapi dengan catatan, pola hidup kamu harus tetap oke. Karena pada saat pola hidup kamu berantakan, terus tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam kulit, saya jamin 100% muka kamu bakal hancur. Iya. Gitu. Iya, yang susah tuh dia kalau skin fasting itu tapi dia Gimana? Iya, Dok. Itu yang susah itu dia kalau skin fasting tapi dia tinggal di tempat yang panas banget itu, Dok ya. Yang panas, banyak polusi Iya, gitu ya. itu. Jadi kita harus melihat kondisi lingkungan kita sekitar, Din. Gitu loh. Makanya tadi dokter bilang ada 3 krim atau 3 skincare dasar yang harus tetap digunakan. Salah satunya adalah sunscreen atau tabir surya. Iya. Nah, tabir surya itu wajib dilakukan, wajib dipakai. Iya. Oke, Dokter Amelika, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan, Dok? Ya, saya tuh mau menyampaikan saja, kalau misalnya ada sebuah tren baru, boleh-boleh saja kalian mengikuti, itu hak kalian. Jadi hak kalian untuk memilih sesuatu tren atau hak kalian untuk memilih atau melakukan sebuah choice atau pilihan dalam hidupmu. Tapi pada saat kamu memilih choice itu atau memilih pilihan itu, kamu harus bertanggung jawab atas apa pilihan yang kamu pilih. Gitu. Jadi jangan hanya berdasarkan testimoni selebgram, jangan hanya berdasarkan testimoni influencer dan lain sebagainya. Tapi kalian sebagai customer harus pintar. Apakah sebuah tren itu memang sudah bagus ditetapkan secara ilmiah, sudah ada penelitian yang membuktikan atau tidak, begitu. Iya. Oke, Dokter Amelika, terima kasih banyak ya, Dok ya, atas waktunya, Dok ya. Semoga bermanfaat ya, Tribuner. Iya, sampai ketemu lagi, Dokter. Sampai ketemu. Ya.
Oke Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Dokter Amelika. Sampai jumpa lagi di lipstick berikutnya. Assalamualaikum.